yang memframingkan buruk terhadap ACT, yuk kita buka data, ya kan? Iyalah, Kita buka itu data harus aja. berani gitu. Dan ACT harus berani bersuara untuk itu. Ini cuma soal masalah satu oknum doang gitu. Masa cuma Bener. seorang saja, lalu kemudian mengotori ini lembaga. Dengan kasus yang kemudian dialami oleh ACT hari ini itu sampai mereka itu meminta biar ACT itu dibubarkan. Nah, jadi itu saya kira. Lalu misalkan ini kan persoalan banyak nih dalam negara nih. Belum lagi kan hari ini beberapa hari yang lalu ada salah satu media mainstream yang kemudian mengangkat soal masalah misal tadi yang diungkit aksi cepat tanggap itu kan. Waduh, itu kan luar biasa gitu. Sebuah lembaga sosial, ya lembaga keumatan yang bergerak di situ untuk ya menjawab seluruh keluh kesah misalkan orang, lalu menjawab ya semua kesejahteraan lah ya. Bukan kesejahteraan sih, bukan, tapi menjawab tangisan misalkan ya, tangisan orang gitu, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang memang tangan pemerintah itu tidak bisa menyentuh mereka gitu misalkan. Waduh. Gitu ya, itu menjawab tangisan orang, suara orang yang dimana tangan pemerintah itu nggak bisa menjangkau mereka. Kalau ngelihat kondisi bangsa hari ini kan itu sebenarnya kompleks banget, apalagi kita berbicara kesejahteraan, yang sebenarnya kesejahteraan ini sebenarnya kan kalau pemerintah itu tidak bisa secara langsung, artinya kita butuh sebuah lembaga yang itu bisa turun langsung gitu kan. Jadi kayak ada sebuah lembaga, nah hari ini aksi cepat tanggap maksudnya. Iya, hari ini kan lagi viral banget, digoreng lah ya, digoreng isunya, katanya ada dugaan korupsi, lain sebagainya. Ini juga perlu kita pertanyakan dan berbincangkan. Nah, kalau kita lihat perspektif secara pengaliran dana, memang perlu kita kita kaji bersama sejauh mana aliran dana dan penggunaan dana sejauh apa. Kalau menurut Abang nih, kira-kira apa yang dituduhkan apa yang diframingkan terhadap ACT ini sesuai nggak dengan tindakannya sih? Ya, aduh, Olin mancing emosi jadinya kan? Enggak, ini maksudnya gini, karena pasti ada orang yang pro dan juga ada yang kontra, jadi kita perlu melihat juga dari sisi ini. Iya, betul sekali. Dan ya saya kira kita sebagai masyarakat yang hari ini kemudian disuguhkan dengan berbagai macam pemberitaan media sosial misalkan ya patut kiranya kita cerdas dalam membaca pemberitaan itu, berita-berita itu, biar kita itu jangan terlalu cepat dan gampang untuk menelan mentah-mentah semua framing yang ada, karena saya menganggap bahwa ini adalah framing gitu. Karena ini luar biasa gitu, kasus yang kemudian hari ini dituduhkan gitu ya, yang itu mungkin saja terjadi gitu ya, ada dugaan mungkin saja terjadi gitu di dalam tubuh ACT. Tapi itu kan oknum gitu ya, kalau kita bicara dari perspektif hukum gitu, kita nggak bisa langsung bicara bahwa itu adalah seluruhnya gitu ya, bahwa itu semua yang tergolong di dalam atau yang berada dalam lembaga ACT ini kemudian melakukan hal yang serupa gitu, tidak. Nah, jadi ya kita perlu kiranya untuk kemudian membaca ini dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Kita tahu bersama lah, saya kira Olin pun juga mengetahui ya bagaimana kemudian hari ini para buzzer RP itu menguasai media sosial gitu. Begitu kemudian ada yang berkaitan, apalagi ini kan ACT ini kan lembaga kemanusiaan. Benar banget. Yang geraknya, yang mayoritasnya adalah Muslim misalkan. Ya mereka kemudian mencoba untuk ya melihat ini sebagai peluang mereka untuk menggoreng ini barang gitu loh. Saya bukan nggak mau ingin mengungkit soal masalah agama di sini ya, enggak. Tapi ya sudah terlalu banyak kemudian persoalan ACT ini disanding-sandingkan bahwa ya mereka menggunakan nama agama untuk mendapatkan banyak keuntungan ya kan.
menggunakan kata keumatan untuk mendapatkan bantuan orang, lalu kemudian mereka gunakan untuk keperluan keluarga, individu dan lain sebagainya gitu ya, kesenangan mereka. Nah, itu yang kemudian hari ini mereka upayakan untuk digiring gitu. Mereka upayakan untuk kemudian hal-hal ini jadi framingkan. Ini kan framing publik yang kemudian pemberitaan yang kemudian hari ini kita dapatkan gitu. Lalu pertama dulu bicara soal masalah ACT ini, saya mau ingin nanya gitu. ACT ini lembaga negara atau lembaga apa sih gitu? Bukan. Iya. Ini enggak, maksudnya dia tidak di bawah naungan lembaga-lembaga negara, dia berdiri sendiri gitu. Iya, dia ini kan yayasan ya. Benar, yayasan. Dia bukan lembaga negara. Jika dia bukan lembaga negara, kenapa begitu ngotot banget gitu loh? Ada apa sebenarnya di ACT ini? Kenapa gitu kan? Maksudnya mau kalian yang hari ini ngotot untuk kemudian ACT diusut sampai dalam-dalam, lalu dibongkar semuanya, lalu kemudian orang-orang ditangkap, lalu ACT-nya kalau bisa dibubarkan, maksudnya apa gitu loh? Ya. Oke, gini. Walaupun kemudian kita ini banyak mendengar teori-teori yang berkembang gitu, bahwa 99 kebenaran itu bisa dikalahkan dengan 1% keburukan kita gitu ya. Ini kan cuma keburukannya sedikit saja nih. Ada satu oknum saja misalkan. Lalu kemudian seolah, loh, ACT itu punya prestasi yang luar biasa gitu. Iya sih. Ya. Kalau dihitung-hitung banyak. Bahkan aksi cepat tanggap, bahkan sebelum misalnya ada bencana nih kayak kemarin di tsunami sampai di Palu, ACT yang duluan datang dibanding pemerintah itu dia hadir, jadi perlu diapresiasi. Betul, itu yang perlu diapresiasi. Makanya itu lembaga yang kemudian jiwa kemanusiaannya ini penuh dengan jiwa kemanusiaannya ini, keprihatinan kemanusiaannya ini kok bisa segitunya di framing kayak begitu ya. Semestinya dia itu pun juga mendapatkan ruang pujian, ataupun oke, ini adalah kesalahannya, kita mengakui secara bersama nih, fair ini ya, objektif kita memandang persoalan ini. Di sini kita tidak mau ingin membela satu pihak gitu, bahwa kita ingin membela ACT, tidak. Tapi kita mencoba untuk melihat ini secara objektif. Oke, ACT punya salah misalkan. Yang semestinya kita lakukan adalah meminta mereka untuk melakukan pembaharuan gitu ya. Biar sistem mereka itu lebih dibaikkan lagi gitu loh. Karena mereka ini fokusnya berada pada ruang-ruang kemanusiaan itu. Maka seharusnya mereka itu menjalankan lembaga ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat gitu kan. Nah gitu. Karena memang kita nggak bisa menutup mata bahwa hari ini itu publik itu sudah percaya banget dengan ACT. Dengan aksi-aksinya yang begitu luar biasa. Misalkan tadi Olim bilang, bencana apapun itu belum ada negara yang kemudian terlibat di situ, tapi ACT sudah berada di situ duluan. Benar. Logika sederhana begini, mau bilang negara duluan gimana? Negara masih bahas, ini kira-kira bagaimana prosedurnya, apa segala macam, masih sibuk dengan ruang prosedur. Padahal ini adalah kemanusiaan yang mengancam nyawa manusia misalkan. Ya ACT enggak langsung di situ, mereka langsung cepat tangkap ya, gitu ya. Namanya aja aksi cepat tanggap. Gitu, langsung mereka ke sana gitu. Langsung satu-satu ya. Jadi itu saya kira nggak usah terlalu berlebihan dalam soal menyuarakan hal ini. Apalagi ini kan digoreng habis-habisan nih sama budget RP nih. Nah, satu lagi kalau memang ini ya kita harus maksudnya kita harus melihat pelaporan, kan pasti lembaga-lembaga semua itu akan melaporkan sumber alirannya itu kan ke ini kan. Karena di bawah bernaung di Kementerian Sosial, pasti mereka juga memberikan pelaporan ke Kementerian Sosial. Nah, itu yang perlu kita lihat. Sekarang kan begini. Ini kan lembaga sosial ya. Benar. Laporan tahunannya ada di Kementerian Sosial. Sekarang begini, jika kemudian ingin dimintai ACT ini biar diaudit keuangannya misalkan, ataupun diaudit dana keumatannya yang kemudian dikelola oleh ACT, silakan saja. Gaji yang diperoleh oleh para pimpinannya itu kemudian inherent tidak gitu ya, dengan dana yang kemudian mereka kelola. Ya? Benar sih. Inherent tidak. Jika kemudian tidak, maka dilakukan investigasi atau diambil sikap yang tegas untuk kemudian orang-orang ini diadili misalkan secara hukum misalnya, gitu, demi kepercayaan publik tadi. Kita menjaga kepercayaan publik biar apa yang berkaitan dengan kemanusiaan itu selalu ya diutamakan gitu ya. Maka itu tadi, jika kemudian ada kejanggalan di sana, maka diusut, silakan lakukan atau libatkan lembaga-lembaga negara dalam urusan itu misalkan ya, gitu. Jadi saya kira
jelas di situ, jangan terlalu berlebihan dalam misalkan data belum kita lihat, tetapi kita udah memframingnya seolah-olah mereka ini busuk banget gitu. Orang-orang di dalam ACT ini adalah orang-orang buruk semua gitu. Tidak, yang tadi makanya saya bilang ini cuma soal masalah satu oknum doang gitu. Masa cuma seorang saja, lalu kemudian mengotori ini lembaga. Sekarang begini logika, kita menggunakan logika ya, misalkan dengan kasus yang kemudian dialami oleh ACT hari ini itu sampai mereka itu meminta biar ACT itu dibubarkan. ACT dibubarkan. Kok bisa gitu logika seperti itu dipakai gitu ya? Sekarang begini, ACT itu kan bukan lembaga negara ya, ya nggak? Bukan. Mereka mengelola dana yang disumbangkan oleh orang. Untuk kurang lebihnya begini, saya punya dana, saya hubungkan ke Olin untuk menghubungkannya ke sana. Artinya Olin itu sebagai pelantara. Ya kalau di kita di Muslim amil zakatnya lah ya. Gitu dia. Jadi kalau misalnya nih saya berpandangan dari apa yang saudara sampaikan bahwa sebagai amal zakat itu ada persentase dari apa yang dikumpulkan. Iya, jadi ya kan? Oke, dalam konteks itu mereka dapat bagian itu, misalkan dapat fee itu. Nah, berdasarkan mereka dapat persen berdasarkan dana yang mereka kelola itu tadi. Nah, cuman yang ingin saya bicarakan begini untuk berdasarkan logika yang mereka pakai. Kalau bisa ACT itu sampai dengan bahasa membubarkan ekstrem banget kan begitu. Ini saya mau pakai begini. Mereka adalah lembaga sosial. Mereka ini tidak mengelola uang negara. Yang mereka kelola adalah uang rakyat, uang umat tadi. Dana orang yang menyumbangkan untuk bantuan mereka ke sono misalkan ya. Itu. Sekarang ada lembaga-lembaga yang kemudian merasakan dan mereka menikmati uang-uang negara misalkan. Misalkan begini sajalah. Ada anak buah partai misalkan. Korupsi dia. Ya. Yang patut kiranya kita lakukan adalah menangkap dia yang melakukan korupsi ataukah kemudian bisa kita bubarkan ini partai. Ya, oknumnya dong. Sekarang kita fair ya. Kita masih dalam situasi pandemi. Tahun yang lalu kita ramai-ramai bicara soal masalah korupsi dana bansos. Juliari Batubara ya. Juliari Batubara itu tersangka kasus korupsi bansos ya, gitu. Dugaan korupsi merugikan negara itu berapa? 2 triliun ya, kalau nggak salah. Sumber dia ini kader apa? Kader partai mana? PDI. Ya. Apakah kemudian dengan kasus yang melibatkan Juliari Batubara dengan latar belakang dia adalah kader partai PDI, apakah ingin kita mengatakan bahwa Juliari Batubara harus ditangkap dan kemudian partai PDIP harus dibubarkan? Kan tidak. Ya kan? Nah itu, padahal itu kerugiannya sangat besar sekali tuh dibanding dengan kasus hari ini ACT, ya nggak? Yang diframingkan oleh oknum-oknum tertentu ini. Tidak. Saya kira kalau misalkan ada oknum yang melakukan kesalahan itu, maka oknum tersebut yang harus diadili, bukan lembaganya. Karena lembaga ini masih, ya banyak ribuan orang, ribuan umat ini yang masih mengharap ACT, aksi ACT. Benar. Ya enggak? Tadi, apalagi aksinya bukan hanya saja dalam negeri, tetapi di luar negeri pun juga sama gitu. Nah ini lagi sekarang misalkan yang saya herankan tuh begini, ACT dituding dananya itu dipakai atau penyaluran dana ACT itu untuk bantuan aksi-aksi terorisme misalkan di Suriah. Ya misalkan salah satu negaranya adalah Rusia Suriah misalkan. Saya kira sekarang nih, ini kan kita bicara soal masalah case. Jangan ngomong soal masalah ini enteng banget nuduh-nuduh kayak gitu ya. Kalau misal nuduh begitu semua orang bisa. Cuman masalahnya kalau dalam tataran hukum ngomong itu harus berbasis pada data. Ada bukti nggak kira-kira? Lo jelas kok gitu data mereka bahwa kemudian mereka melaporkan bahwa yang kami bantu itu adalah orang-orang yang terkena imbas daripada perilaku-perilaku kejahatan orang-orang ini gitu misalkan. Ya misal begini. Saya mau bantu Olim misalkan ya. Saya nanya dulu, ini saya punya dana, saya mau bantu you. Tapi latar belakang you ini apa? ISIS atau apa? Teroris? Kan enggak gitu kan? Dalam konteks kemanusiaan, ini orang udah mau mati, ya harus kita bantu tanpa harus memandang perlu latar belakang dia, betul nggak? Menanggapi sedikit ya, dari kalau pandangan aku sebagai kacamata karena kebetulan saya juga itu pernah terjun langsung di lembaga sosial sama yang membantu. Karena saya kemarin khusus di anak-anak dan isu-isu anak, bahwa setiap lembaga itu
memiliki ketentuan tersendiri. Dari uang yang dikumpulkan, ternyata ada persen dari dana yang terkumpul itu adalah sebagai dana untuk lembaga apa namanya, kayak ya untuk kantor, gaji sebagai dan lain sebagainya, operasional, ya benar, operasional yayasan. Nah, ini logika sederhananya gini, kalau semisalnya ternyata masyarakat Indonesia itu banyak yang ingin menyumbang ke ACT nih, misalnya 1 tahun ACT mendapatkan 1 triliun, artinya 20% dari 1 triliun itu berarti ada 200 miliar, iya kan? Artinya uang yang dikelola untuk operasional ACT itu ada 200 miliar pada tahun yang ini misalnya. Nah, kalau menurut saya wajar gaji pimpinan-pimpinan itu tinggi sesuai dengan uang yang terkumpulkan gitu. Kalau menurut logika sederhana saya gitu. Betul. Bener kan? Iya, jadi kayak tidak ada salahnya ketika pimpinan-pimpinan dari sebuah lembaga itu mempunyai gaji yang tinggi dibandingkan yang bekerja di pemerintahan, karena 20% dari uang yang terkumpul itu ya milik yayasan, tergantung mereka mengelola, ya. Betul, makanya itu kan saya bilang tadi. Sekarang kan begini, mereka kan punya data laporan dan itu tersampaikan ke Kementerian Sosial. Sekarang kalau misalkan mereka diduga pembiayaan mereka, gaji-gaji para petinggi mereka ini kemudian tidak begitu inheren dengan dana yang mereka kelola, ya silakan diusut gitu kan. Tapi tadi selagi kemudian inheren dengan dana yang mereka kelola, salahnya di mana? Benar, gue sepakat ini. Nah, tapi jika kemudian itu inheren misalkan ya, sejalan dengan dana yang mereka kelola, siapa yang berani bertanggung jawab atas nama buruk hari ini yang disematkan pada ACT? Dan diframingkan hari ini terhadap ACT. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah Eko Kun tadi? Ya kan? Yang ikut serta dalam framing-framing ini? Atau buzzer lainnya gitu? Silakan, siapa yang berani bertanggung jawab atas hal ini gitu? Gitu, jangan seenaknya bilang itu cuma satu oknum, lalu dugaan-dugaan yang belum secara hukum itu dibenarkan, ya, belum terbukti, lalu dibilang, ya, jika bisa itu sampai dengan ngambil langkah ACT itu harus dibubarkan. Gitu. Kan. Atau gini aja, kita minta aja sama orang-orang yang memframingkan untuk membuka juga nih lembaga-lembaga yayasan, berapa juga sih gaji dari pimpinan-pimpinan yayasan-yayasan lembaga, pasti juga tinggi karena itu sesuai dengan dana yang mereka dapatkan. Iya, betul. Iya, bener kan? Betul sekali. Maka kok jadi bingung sayanya gitu. Aku melihat orang ini saking saking cerdasnya sampai menyerupai Dajjal gitu. Ya kan? Saking cerdasnya sampai menyerupai Dajjal, membuat fitnah sana sini, padahal kita punya lembaga-lembaga hukum. Jika kemudian didapati ada tindakan melawan hukum misalkan, silakan diproses melalui hukum gitu loh. Atau gini aja, disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Saya kira orang-orang di dalam ACT ini pun juga bakalan legowo dan membuka diri. Kita pun bisa melihat gitu, begitu beberapa hari mereka itu diangkat persoalannya, lalu kemudian mereka muncul dengan konferensi pers, silakan gitu ya. Mereka tegas sekali. Kalau emang saya kira ini langkah yang luar biasa gitu. Sepakat sih. Atau kayaknya kita perlu tantang juga nih orang-orang yang yang memframingkan buruk terhadap ACT. Yuk kita buka data, ya kan? Iyalah. Kita buka data harus aja. Berani gitu. Dan ACT harus berani bersuara untuk itu gitu. Iya, betul sekali. Saya sepakat dengan hal itu. Sekarang gini, misalkan kalau kalian itu menuduh bahwa mereka ini melakukan kesalahan yang fatal gitu ya, sampai harus mendorong untuk harus ada kebijakan untuk membubarkan ACT, silakan gini. Mana bukti-bukti pelanggaran ACT yang berat sekali gitu? Data-datanya mana? Mari silakan. Kita buktikan dengan secara data gitu ya. Kalau misalkan dibilang ada pendanaan terorisme, ya kan, gerakan terorisme misalkan, silakan datanya mana? Bukti transferannya mana? Bener. Ya, karena itu kan biasanya dari antar luar negeri kan ada. Iya, bukti transferannya mana? Aliran dananya, benar. Udah, itu aja, udah nggak usah terlalu panjang lebar memframingkan semuanya, udah. Iya. Data aja, by data udah. Betul. Selesai. Jadi itu yang kita tanyakan, kira-kira jika kemudian itu tidak bisa mengasihani mereka loh sebetulnya. Karena ketika kemudian mereka itu tidak mampu untuk membuktikan kesalahan ACT, ya kan? Kesalahan yang paling berat dan fatal ya misalkan, maka
mereka siap nggak kira-kira untuk menang apa namanya? Mereka siap nggak kira-kira untuk menerima laporan balik ACT misalkan, ya nggak? Karena hari ini ACT itu sudah, waduh, ini tanpa disadari gitu ya, apa namanya, kepercayaan trust publik itu sudah mulai berkurang kepada ACT. Orang sudah mulai berkurang. Banyak orang dahulu mereka bilang kami percaya dengan ACT. Begitu kasus ACT hari ini mereka kemudian meragukan ACT. Secara tidak. Itu. Ini kan tanpa disadari nama ACT sudah mulai buruk di mata publik. Oleh sebabnya ketika kemudian mereka tidak mampu membuktikan apa yang mereka tuduhkan kepada ACT, siapkah tidak mereka ini untuk dituntut balik? Kita tantang. Ya nggak? Bener. Siapa tidak gitu loh. Makasih banyak Lin ya. Thank you so much. Ya. Thank you. Terima kasih banyak untuk apa namanya, menyaksikan tayangan ini. Dan buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Bicara. Komen yang banyak-banyaknya. Bagaimana tanggapan Anda soal masalah case yang hari ini terjadi di Indonesia? Silakan komentar banyak-banyak di kolom komentar. Dan kita akan melakukan diskusi. Jika kemudian ada saran untuk kita lakukan lagi diskusi soal masalah persoalan ini, mungkin kita akan bisa menghadirkan narasumbernya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.